Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Guci dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan kas kecil atau yang biasa disebut petty cash. Kas kecil atau biasa disebut petty cash adalah uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek atau giru. Dalam metode kas kecil atau petty cash ada dua metode. Yang pertama adalah metode imperes. Metode imperes adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil selalu tetap dari waktu ke waktu. Karena pengisian kembali kas kecil akan selalu sama dengan jumlah yang telah dikeluarkan. Yang kedua ada metode fluktuasi. Metode fluktuasi adalah suatu metode pencatatan dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah karena pengisian kembali kas kecil. Kas kecil selalu sama dari waktu ke waktu. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung masuk ke contoh soalnya saja. Pada awal bulan Februari 2012, manajer keuangan PT Mitra Lestari membentuk dana kas kecil yang akan digunakan untuk membayar pengeluaran tunai yang tidak besar jumlahnya dan sering terjadi. Disepakati bahwa dana kas kecil dibentuk sebesar Rp1.500.000 yang akan diisi kembali setiap tanggal 1 dan 16 setiap bulannya. Selama bulan Februari 2012, transaksi PT Mitra Lestari yang menggunakan kas kecil adalah sebagai berikut. Pada tanggal 4 bulan Februari 2012, membeli materai dan perangko sebesar Rp225.000. Pada tanggal 10 Februari 2012 membayar beban perbaikan kendaraan sebesar Rp600. Pada tanggal 12 Februari 2012 membeli bensin, solar dan minyak sebesar Rp275. Pada tanggal 17 membayar beban perbaikan gedung kantor sebesar Rp830. Dan pada tanggal 25 Februari 2012 membeli perlengkapan kantor sebesar Rp450. Nah, untuk jawabnya kita akan langsung masuk ke jurnalnya saja. Di sini telah ada jurnalnya. Yang pertama ada tanggalnya yang dituliskan, yang kedua selanjutnya keterangan, terus selanjutnya ada metode yaitu imperes dan fluktuasi. Untuk tanggalnya kita harus membuat berurutan dari tanggal yang awal sampai tanggal terakhir. Untuk pertama kita akan membahas metode imperes. Pada tanggal 1 Juni diketahui bahwasannya pembentukan kas kecil sebesar Rp1.500.000. Dan di tanggal selanjutnya yaitu tanggal 4 yaitu pembelian materai dan perangko sebesar Rp225. Tanggal 10 membayar beban perbaikan kendaraan dan sebesar Rp600.000, dan di tanggal 12 membentuk bensin, solar dan minyak. Dan di tanggal 16 ini ada pengisian kembali untuk kas kecil yaitu sebesar Rp1.100. Nah, kenapa sih pengisian kas kecilnya itu Rp1.100? Nah, ini dikarenakan pengeluaran sebelum di tanggal 16 itu sebesar Rp1.100.000 yang dimana itu dihasilkan dari pembelian materai, membayar bahan perbaikan, dan beli bensin, yang jika ditotalkan menghasilkan uang sebesar Rp1.100. Maka dari itu pengisian kembali kasnya sebesar Rp1.100. Nah, dikarenakan kas awal ini ada Rp1.500 maka akan dikeluar pengurangan yaitu Rp1.500 dikurang Rp1.100. Maka dari itu hasilnya adalah Rp400. Nah, jadi total kembalian pengisi kasnya nih Rp1.100 ditambah Rp400 yaitu sama dengan Rp1.500.000. Selanjutnya ada pada tanggal 17 membayar beban perbaikan gedung kantor sebesar Rp850. Pada tanggal 25 membeli perlengkapan kantor sebesar Rp450.000. Dan pada tanggal 1 Maret pengisian kembali kas kecil sebesar Rp1.300. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, kenapa pengisian itu berbeda-beda? Karena ini pengisian kembali kas kecil sesuai dengan pengeluaran setelah pengisian kas kecil sebelumnya. Pada dari itu pengisian kembali itu 1.300 dikarenakan
total dari pengeluaran pada tanggal 17 dan 25 yaitu 1.300. Nah, selanjutnya adalah jumlah atau sisa dari kas kecil dari metode Empress sebesar 1.500.000 dikarenakan 1.300.000 tadi ditambah 400 dari sisa kas kecil sebelumnya, makanya hasilnya 1.500. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke metode fluktuasi. Pada tanggal 1 Februari pembentukan kas kecil sebesar 1.500.000. Pada tanggal 4 pembelian materai dan perangko sebesar 225. Di tanggal 10 membayar beban perbaikan kendaraan sebesar 600. Di tanggal 12 membayar bensin, solar, dan minyak sebesar 275. Dan di tanggal 16 ada pengisian kembali kas kecil yaitu sebesar 1.500. Nah, kenapa sih ini pengisian kembali kas kecil tadi berbeda sama metode Empress? Dikarenakan penjelasan metode itu berbeda. Metode Empress itu metode yang pengisian kas kembali sesuai dengan pengeluaran kas sebelumnya. Nah, sedangkan fluktuasi itu pengisian kas kembalinya akan selalu sama. Misal dari awal itu 1.500.000, selanjutnya akan tetap selalu 1.500.000. Nah, pengisian kembali kas kecil ini dikurangi lagi nih 1.100 dari itu, maka hasilnya adalah 400. Jadi 1.500 ditambah 400. Nah, selanjutnya adalah pada tanggal 17 membayar beban perbaikan gedung kantor sebesar 850.000. Pada tanggal 25 membeli perlengkapan kantor sebesar 450.000. Pada tanggal 1 pengisian kembali kas kecil 1.500. Karena total pengeluaran di sini dari tanggal 17 sampai dan tanggal 25 sebesar 1.300, maka 1,5 dikurang 1.300.000, maka hasilnya adalah 200. Nah, 200 ini ditambah dari tambahan di atas yaitu 1.900.000. Nah, totalnya adalah 2.100.000. Nah, untuk pemberian terakhir, ketika kalian buat jurnal ini jangan pakai ditambah ya, soalnya di sini saya ngejelasin pakai ditambah untuk mempermudah penjelasan saya tadi. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Dari penjelasan saya, terima kasih.